Tapi terkadang kita kesulitan ketika pemerintah akan melakukan sesuatu itu, ternyata masalahnya tidak terletak di pemerintah. Kalau Bapak tanya ke saya sejak dulu pro KPK, Pak. Sejak dulu. Saya ketua MK berapa kali? 12 kali itu mau dirobohkan lewat undang-undang. Saya menangkan KPK terus. Tetapi keputusan tentang KPK itu tidak terletak di pemerintah saja. Itu ada di DPR, ada di partai, ada di civil society yang pecah juga. Civil society ini akan pecah, Pak. Gitu. Kata Bapak itu 12 orang tuh orang baik-baik ya, kata Bapak dan kata saya, tapi kata yang lain tidak. Lalu ukurannya siapa yang mau dianggap benar? Bahwa saya dengan Novel Baswedan, Pak, baik. Waktu saya ketua MK, saya datang ke dia ketika katanya ada kasus korupsi. Saya datang periksa. Apa? Saya diperiksa hanya lebih dari 15 menit, Pak, berdiri. Novel Baswedan, Pak, kalau pemimpin negara seperti Bapak semua beres negara ini. Dia bilang begitu. Saya bilang, kalau saya jadi presiden, Anda jaksa agung. Dia bilang begitu. Waktu itu. Bilang. Tetapi banyak orang yang menganggap Novel Baswedan ini politis. Kalau orang partai tertentu yang sudah jelas kesalahannya dibiarin. Ini kata orang ya. Sudah ada laporannya, dibiarin. Yang ditembak partai-partai ini aja, misalnya. Ada orang yang mengatakan begitu. Mungkin untuk KPK itu yang paling tragis. Ya, saya terus terang aja, saya ada di dua-duanya perjalanan ini, saya ikut semua. Ketika KPK ini mempermalukan Pak Budi Gunawan. Tolong kalau ada wartawan yang ini jangan ditulis. Diketahui tidak apa-apa, ini bukan rahasia. Tapi jangan ditulis, tidak menimbulkan polemik baru. Saya sama dengan Bapak, dengan masyarakat, ya, mendukung KPK itu harus kuat gitu. Oleh sebab itu tinggal bagaimana kita menguatkan itu, gitu ya. Bagaimana menguatkan itu? Saya dekat, saya kenal baik dengan Novel Baswedan. Beberapa kali ke rumah, beberapa kali ke kantor saya. Saya juga nengok waktu dia disiram air keras itu, saya nengok ke rumah sakit. Gitu. Ketika orang banyak tidak nengok karena takut, karena segan, karena apa, saya nengok. Tidak apa-apa. Gitu. Tetapi politik itu jaringan-jaringannya ya seperti itu, Pak. Kalau kita mau demokrasi, ya seperti itu. Demokrasi yang sekarang itu elitnya oligarkis, bawahnya liar. Elitnya oligarkis, rakyatnya liar. Nggak ada yang Madinatul Fadilah tadi Pak Suyanto itu. Al-Farabi itu, negara yang sempurna itu. Al-Madinah Al-Fadilah itu namanya. Nggak bisa Pak kita. Nah, makanya saya datang ke sini. Mari mau diapakan nih? Dengan cara baik-baik. Karena dulu perubahan itu selalu dimulai dari perguruan tinggi. Mari. Tapi mau mengubah itu, kita baca faktanya. Ini ranjaunya, ini ranjaunya, ini ranjaunya. Kita mau dengan cara bagaimana? Gitu. Kalau dulu Pak Harto kan jadi musuh bersama. Jatuhkannya tidak begitu sulit waktu itu. Begitu sudah tidak percaya, UGM bersuara, Sultan bersuara, kampus-kampus bersuara, Pak Harto, saya akan melakukan perbaikan, beri waktu saya. Dari UGM Pak Lukman Sutrisno berteriak, Amin Rais berteriak, sekarang tidak ada perbaikan, kalau perbaikan negara ini Anda turun. Gitu zaman Pak Harto turun, kan gitu. Sekarang siapa? Gitu. Sekarang banyak sentra-sentra kesalahannya itu tidak terkoordinir gini. Karena dulu kita membayangkan kalau demokrasi dibuka semuanya akan tertib, ternyata enggak. Nah, mari ini dijawab. Pusat Studi Pancasila, kita tunggu masukannya mau diapakan. Kalau ide gitu kita udah banyak, tapi bagaimana langkah-langkah roadmap ini diselesaikan dengan cara apa, caranya bagaimana, apa yang diperbaiki dulu, apakah bisa apa enggak begini, kalau enggak bisa caranya terus, ini tentu jangka panjang gitu. Kecuali mau melakukan perubahan secara tiba-tiba. Nah, dan itu satu harus ada tokoh, yang kedua ada dukungan massa yang kuat, yang ketiga harus ada uang, itu kuncinya. Mengubah yang banyak-banyak begini ini. Nah, saya senang mendapat ini. Saya, Pak, saya tidak
Tidak membela, tidak menolak apa. Saya menerangkan faktanya aja. Apa saya ada di dalam ini. Orang sering lo kalau Menko-nya sudah begitu, terus rakyat bisa apa? Lo memang begitu. Kalau Menko berbuat, karena Menko ini ya punya dalil sendiri dalam keagamaan itu, mala yudroku kulluhu la yudroku kulluhu. Kalau engkau tidak bisa selesaikan semuanya, jangan tinggal semuanya. Itu dalilnya Pak Fathul Wahid di pesantren dulu. Kalau engkau tidak bisa selesaikan semua orang ini, yang bisa kamu selesaikan, yang lain biarkan orang lain ikut membantu. Nah, kalau saya melihat global persoalan Indonesia, siapa sih yang bisa menyelesaikan ini? Oh, saya yang menyelesaikan ini aja nih, mulai dari BLBI, FPI, apa gitu. Saya tuh satu, yang lain yang masih banyak biar sistem yang mengolah. Siapa tahu di sana ada yang sadar, siapa tahu di sana ada yang mampu, siapa tahu di sana tiba-tiba muncul seorang pejabat berhati malaikat dan sebagainya itu. Ya begitu dulu. Sampai ada roadmap yang diberikan oleh kampus-kampus ini dengan cara apa nih kalau belantaranya seperti ini. Begitu. Waduh, luar biasa. Terima kasih.